Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama ialah saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan bagi saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan untuk pertama kalinya di hadapan saudara sekalian. Sekali lagi merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir, menyampaikan dan men-sharingkan firman Tuhan di tengah saudara sekalian. Lalu berikutnya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang oleh saudara sekalian, maka saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya ialah Philip Suciaditya, dan aktivitas saya biasanya pelayanan saya itu berkenaan dengan pengajaran. Jadi saya mengajar di beberapa kampus. Yang pertama saya mengajar di FTT Reform Indonesia. Yang kedua saya juga mengajar di FTT Injili Indonesia. Jadi kalau misalnya saudara suka nonton YouTube, lihat ada Ethro Soru, Apologet Indonesia salah satunya. Beliau ambil program doktoralnya di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia yang ada di Yogyakarta. Saya menguji disertasi beliau boleh tanya dia. Iya, ada salam dari Pak Philip. Lalu berikutnya yang ketiga, selain saya mengajar di FTT Reform, selain saya mengajar di FTT Injil Indonesia, yang ketiga saya juga mengajar di FTT Battle the Way, tempatnya Pak Niko. Jadi saudara sekalian, saya yakin saya adalah hamba Tuhan satu-satunya di muka bumi Indonesia yang bisa mengajar di tempat reform, injili, dan karismatik. Berbeda jauh saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ketika disampaikan bahwa gereja ini mencoba menggabungkan semuanya, tepat sekali saudara sekalian mengundang saya. Karena saya satu-satunya dosen di Indonesia yang bisa masuk ke dalam 3 berbagai macam denominasi berbeda. Di samping itu saya juga mengajar juga di FTT Moria. Mungkin saudara nggak tahu apa itu FTT Moria. Kalau saudara ke Gading Serpong, saudara tahu Paramount, pemilik Paramount itu adalah Elizabeth Sindoro, dan beliau yang mendirikan istilahnya Gading Serpong. Mataram University juga beliau yang mendirikan. Jadi saya terlibat di FTT Moria juga, khususnya di Yayasan Skriptura. Di samping itu saya juga terlibat mengajar di bukan yayasan, tapi di Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Indonesia yang didirikan oleh orang Korea. Jadi saya bantu untuk mengajar di sana. Di samping saya mengajar, saya juga terlibat di dalam penerjemahan Alkitab. Jadi saya terlibat dalam penerjemahan Alkitab, yaitu di dalam nama pelayanannya adalah Batraku, Bahasa Transformasi Suku. Jadi kami menerjemahkan banyak Alkitab ke bahasa-bahasa daerah, kayak Papua dan sebagainya. Jadi saya terlibat sebagai editor maupun reviewer dari penerjemah ini. Di samping setiap minggu biasanya saya khotbah keliling saudara sekalian. Barusan saya dari tempat yang GKRI Kelapa Gading, tempatnya Pak Randy. Jadi saya biasa seperti itu saudara sekalian. Jadi kalau saudara bertemu dengan saya, jangan sungkan saudara sekalian untuk hampiri saya, sapa saya saudara sekalian. Jangan main eye contact saudara, nanti saya bingung. Ini orang mau hipnotis saya atau bagaimana gitu. Jangan main eye contact gitu saudara. Langsung aja samperin saudara sekalian. Jadi itu yang saya bisa kenalkan tentang diri saya, dan kita akan membacakan sebagian Alkitab saudara sekalian. Jadi tema yang diberikan bagi saya adalah tentang unity. Oke, next slide-nya. Iya, jadi kita akan baca saudara sekalian satu ayat saja dari Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya mereka adalah satu, sama seperti Engkau, oh Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga adalah di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Turunkan slide-nya, next. Saudara sekalian, saya bulan lalu ketika saya khotbah di GBI Tebet, ada hal yang menarik saudara sekalian. Ketika setelah saya selesai berkhotbah, saya bertemu dengan ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini sudah cukup tua menurut saya, sekitar hampir usia 80 tahun. Jadi sudah cukup tua saudara sekalian. Terus berikutnya dia datang kepada saya, dia bertanya kepada saya, "Pak, bisa doakan saya nggak?" Saya tanya, "Apa yang saya bisa doakan buat ibu?" Sebetulnya oma ya, udah hampir 80. Terus saya tanya, "Apa yang saya bisa doakan untuk ibu?" Dan ibu ini kemudian mengatakan kepada saya, "Doakan karena saya dengan keluarga saya ini sudah lama tidak berbicara." Dan saya bertanya, apa yang menyebabkan ibu dengan keluarga ibu sudah lama tidak berbicara? Singkat cerita dia mengatakan seperti ini, "Kami ada masalah." Masalah ibu? Masalah apa ibu? Ternyata mereka ada masalah tentang warisan, harta warisan. Dan mereka sudah bertahun-tahun mereka tidak berbicara.
Bukan hanya mereka sudah bertahun-tahun tidak berbicara, tetapi mereka sudah bertahun-tahun hidup di dalam saling membenci. Bukan hanya di saling membenci, tetapi berikutnya, mereka sudah membawa kasus ini, pembagian harta warisan, kemana saudara sekalian? Ke pengadilan. Dan ditanyakan, doakannya supaya saya bisa menang. Nah itu kan. Jadi dia bukan mendoakan supaya keluarganya dipulihkan, tetapi didoakan supaya bisa menang. Saudara sekalian, ini menarik ya. Menariknya apa? Meskipun dia satu darah dengan abangnya, tetapi bisa ada perpecahan. Meskipun memiliki orang tua yang sama, tetapi juga memiliki perpecahan. Meskipun mereka hidup di dalam latar belakang keluarga yang sama, tetapi tetap masih ada konflik. Meskipun mereka bertumbuh bersama-sama selama berpuluh-puluh tahun, tetapi konflik tidak dapat dihindari. Betul nggak? Apalagi saudara sekalian, saudara bisa berpikir nggak? Orang yang satu orang tua aja, orang yang satu bapak, yang satu anak, yang satu keluarga, masih bisa konflik, masih bisa pecah, masih bisa nggak ngomong, masih bisa gontok-gontokan, masih bisa saling menghina, masih bisa saling menyerang, masih bisa membawa ke pengadilan. Apalagi kita yang tidak satu ibu, apalagi kita yang tidak saudara, apalagi kita yang tidak satu keluarga. Saudara bisa bayangkan nggak? Konflik itu tidak bisa dihindarkan, saudara sekalian. Baik itu kita mau di satu keluarga ataupun mau di luar keluarga itu, konflik tidak dapat bisa dihindarkan. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana supaya kiranya meskipun konflik tidak dapat dihindarkan, bagaimana kita bisa menanggapi konflik. Karena permasalahan utamanya adalah bukan konfliknya. Masalah utamanya bukan bagaimana pertikaiannya. Masalah utamanya bukan perselisihannya. Tetapi poin utamanya adalah bagaimana kita menghadapi konflik. Bagaimana kita meresponi perselisihan. Bagaimana kita bisa meresponi pertikaian dengan baik. Nah itu dia. Masalah udah pasti datang. Konflik udah pasti datang. Saling menghina udah pasti datang. Saling menjelekkan udah pasti datang. Dan sakit hati udah pasti datang. Tetapi bagaimana kita meresponi semuanya itu? Saudara sekalian, di sini ada beberapa hal yang kita bisa menarik. Dasar dari persatuan. Jadi saudara berpikir ya, jangan berpikir kalau kita bersatu itu berarti nggak ada masalah. Enggak loh. Dengar baik-baik ya. Sebetulnya masalah itu netral. Dengar baik-baik. Masalah itu netral. Maksudnya apa? Saudara perhatiin nggak? Ada orang yang punya masalah yang sama, tetapi satu bisa bertumbuh, satu bisa mati. Ada orang yang punya masalah yang sama, tapi satu bisa meloncat lebih tinggi karena ada masalah, tapi yang satu semakin tenggelam karena ada masalah. Ada orang mempunyai masalah yang sama, tetapi dia bisa semakin dekat dengan Tuhan, tetapi di sisi lain, ada orang yang punya masalah yang sama, tetapi dengan masalah yang sama, dia semakin jauh daripada Tuhan, dia meninggalkan persekutuan, dia meninggalkan gereja, dan dia meninggalkan semuanya. Padahal masalah sama. Jadi masalahnya bukan masalah itu sendiri, tetapi masalahnya adalah tentang respon kita. Tentang sikap kita. Dan disinilah Tuhan ingin menyampaikan. Bukan berarti persatuan, bukan berarti unity, bukan berarti tubuh Kristus itu tidak pernah mengalami masalah. Tidak. Ada masalah, tapi bagaimana kita meresponinya. Dan di sini Tuhan memberikan kita dasarnya, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa tahu tentang dasar persatuan? Dikatakan apa? Sama seperti engkau. Engkaunya siapa? Bapa. Di dalam aku. Akunya siapa? Yesus. Seperti Bapa di dalam Yesus, lalu berikutnya dasar persatuan, dan aku, Yesus di dalam engkau. Saudara bisa bayangkan nggak? Di sini siapa yang menjadi seperti Yesus? 2, 3 ya. Yang lain nggak mau ya. Gue nggak mau jadi seperti Yesus. Siapa yang menjadi seperti Yesus? Ayo serius. Mau ya? Jujur ya. Saudara menjadi seperti Yesus. Saya sih mau, tapi berat loh. Beratnya begini. Bapa dengan Yesus kan dua pribadi yang berbeda kan? Saudara bisa bayangkan nggak? Yang mengutus Yesus ke dunia siapa? Kalau sudah jadi Yesus mau? Jujur. Saya waktu itu Pak, teman-teman. Saya waktu itu di tahun 2009, saya diutus oleh kampus untuk mission trip. Kemana? Ke Kalimantan Barat. Yang benar-benar nggak ada listrik, yang benar-benar nggak ada air, jadi kita main di mana? Di sungai. Sungainya itu bahkan masih bening-bening. Ini nggak kelihatan gitu loh, coba katanya coklat semua. Dan berikutnya apa? Di situ banyak binatang-binatang yang saya nggak pernah lihat di Jakarta.
Ada semut itu besarnya segini. Saya pikir ini apaan ini? Besar banget. Terus ketemu, agas. Saudara tahu nggak agas? Nggak tahu ya. Agas itu binatang kecil banget, kayak debu begitu. Tapi kalau nempel di kulit, itu gatalnya lebih daripada kita gigit nyamuk. Dan saya bingung, Tuhan, ini berat loh. Sampai saya baru 2 minggu di sana di Kalimantan, apa yang saya lakukan? Saya hubungi mama saya mau pulang makanya, Ma. Padahal lagi perjalanan mission trip. Ma, Ciuli, istrinya Ko Jimmy, sama juga kita mission trip. Ciuli mengatakan begini, udah jelas ini, desa bukan panggilan saya. Saya dipanggil untuk di kota. Gitu loh. Ciuli itu kemana-mana, Pak. Nggak mau makan ini, nggak mau makan ini. Saya masih mending gitu loh. Apapun saya makan gitu kan. Tapi Ciuli nggak mau. Dan saya juga ketika mau buang, mohon maaf, air besar, saya bingung, ini kemana ya? Saya tanya, di mana, Pak? Ya itu di situ. Di situ di mana? Di hutan. Saya pikir, jadi saya ketika buang air besar sambil berdoa, Tuhan Yesus tolong. Supaya tidak ada, masih mending serangga. Tidak ada binatang buas. Supaya jangan sampai saya dibuang, terus saya dimakan oleh dia. Jadi ini benar, saudara sekalian. Saya diutus oleh kampus kemana? Ke desa. Itu kesal loh saya. Saudara bisa bayangkan nggak? Itu saya pada diutus desanya tahun berapa? Tahun 2009. Saudara bisa bayangkan nggak zaman Yesus? Saudara mau nggak zaman sekarang ya? Diutus tiba-tiba, dibalik ke zaman Yesus. Pada tahun 1 Masehi. Mau nggak saudara sekalian? Nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada HP, nggak ada mobil, ya kan, nggak ada mall, nggak ada AC, nggak ada tempat tidur, nggak ada kasur, nggak ada sofa. Mau nggak saudara sekalian datang? Saudara bisa bayangkan nggak? Ketika Yesus diminta sama Bapa, lu pergi ke dunia. Tahunnya kapan? Bukan tahun 2050. Tapi pada tahun awal. Saudara mau pergi nggak? Kalau saya jadi Yesus, saya bilang, kenapa lu aja nggak pergi? Ya, kenapa lu nyuruh-nyuruh gua? Kenapa lu minta perintah gua? Betul nggak? Kalau saya bilang, ya lu aja yang pergi. Ya kan? Lu kan punya ide, ya udah lu yang pergi aja. Gua tunggu di surga. Betul nggak? Mendingan gua tunggu di surga. Betul nggak? Daripada gua turun. Betul nggak logikanya? Tapi berat loh. Saudara bayangkan, mereka berdua sama-sama pribadi yang hebat. Mereka berdua sama-sama Allah. Tapi yang satu mau ngalah. Oh, itu berat loh. Saudara bisa ngalah nggak sama orang yang sama-sama manusia? Sama-sama kaya, sama-sama tajir, sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya posisi. Mau ngalah nggak, saudara? Oh, nggak mau loh, berat banget. Jadi di sini adalah apa? Gimana cara kita bisa bersatu? Lu ngalah, meskipun lu sama-sama manusia, meskipun lu sama-sama terpandang, meskipun lu sama-sama hebat, meskipun lu sama-sama kuat, lu ngalah. Di dalam rumah tangga begitu juga. Kita sama-sama manusia kan, suami dan istri, tapi apa? Ngalah. Di dalam gereja, sama-sama bos. Di sekuler bos, sama-sama bos. Tetapi ketika di gereja, ngapain saudara sekalian? Sama-sama ngalah. Ketika kita ngalah, punya rendah hati, kita mengutamakan kepentingan yang lain daripada diri kita sendiri. Kita mengasihi orang lain daripada mengasihi diri kita sendiri. Akhirnya ada apa, saudara sekalian? Adanya kesatuan. Tapi kalau kita nggak mau ngalah, berat, saudara sekalian. Masih mending Yesus diutus. Diutus untuk ngapain dia? Untuk apa? Yesus diutus untuk apa, saudara sekalian? Untuk apa? Apa? Menyelamatkan. Gimana cara menyelamatkannya? Mati. Lu mau nggak? Diutus untuk mati gitu. Kenapa lu aja mati gitu kan? Udah disuruh utus saja udah berat. Terus endingnya apa? Mati. Matinya gimana? Masih mending mati dihormati gitu kan? Mati diberikan penguburan 3 hari 3 malam. Oh, disembah begitu kan Yesus sebagai Tuhan. Ini enggak. Mati apa? Disalib lagi. Terus ditinggalin lagi. Dihianatin lagi. Saudara nggak bisa bayangkan. Lu kok tega banget ya? Lu nyuruh kasih tugas yang berat, gue yang pilih. Gue yang jalanin. Yang dihianati siapa? Gua. Yang difitnah siapa? Gua. Yang disalib siapa? Gua. Yang dicemooh siapa? Gua. Lu apa? Cuma menang apa? Enaknya aja. Yang pujian semua dapetnya dari lu. Betul nggak, saudara? Pernah nggak ketemu temen kayak gini? Pernah nggak? Kalau ketemu gimana, saudara? Apa yang saudara lakukan? Iya kan? Nggak bisa tuh jadi Yesus kan? Kita pengen kan jadi seperti Yesus kan? Tapi bisa nggak seperti Yesus? Berat loh. Dan di sini dikatakan apa? Kenapa mereka bisa mau bersatu? Kenapa mereka bisa bersatu? Meskipun Yesus digituin, Yesus setia loh. Dikatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Bayangkan loh. Kalau gue bener-bener, kalau saya ya, masuk ke pengadilan loh. Ya kan? Jadi Roh Kudus. Saya mencoba mempersuasi Roh Kudus. Kamu di pihak Bapak apa di pihak saya gitu kan? Biar 2 lawan 1. Betul nggak? Udah dihabis-habisin kayak begini, saya pasti akan cari temen gitu kan. Cari kelompok. Akan cari backingan, betul kan? Solidaritas. Temenin gue dong. Tapi menariknya apa?
Tidak ada tuh dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu cari backingan kepada Roh Kudus. Kasih gosip. Nah, itu kan. Biasanya di gereja itu banyak gosip, saudara sekalian. Kasih gosip, bikin perpecahan sana-sini supaya apa? Ini dukung saya. Betul nggak? Nggak ada loh. Nggak ada dikatakan bahwa kemudian Yesus mempengaruhi Roh Kudus. Dan kemudian mereka berdua berperang melawan Bapa di surga. Nggak ada kan? Endingnya begitu. Nggak ada. Tapi mereka, meskipun mereka dihina, mereka diutus seperti itu dengan tugas yang sangat berat. Bapak santai-santai aja kan di surga. Tapi menariknya apa? Tetap mereka mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Bisa nggak saudara seperti itu? Itu dasar persatuan. Kita bisa bersatu, kenapa? Karena Tuhan sudah tunjukkan mereka bisa bersatu. Kita bisa mengasihi, mengapa? Karena mereka sudah tunjukkan, mereka bisa saling mengasihi. Meskipun tugasnya berbeda. Bagaimana kita bisa mengampuni? Karena kita lihat, bagaimana Allah Tritunggal itu, 3 pribadi yang berbeda. Tapi mereka punya jabatan yang sama, punya esensi yang sama, punya natur yang sama. Tetapi mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, inti saudara sekalian. Dasar persatuan adalah apa? Karena karya Allah Bapa dengan karya Allah Anak. Mereka bersatu di dalam kasih. Lalu berikutnya, tujuannya apa? Tujuan persatuan itu apa? Dikatakan apa? Supaya mereka juga adalah di dalam kita. Jadi saudara sekalian, percaya deh. Kalau saudara nggak punya kasih Allah Tritunggal, percaya sama saya, percaya kata-kata saya. Kalau saudara tidak punya kasih Allah Tritunggal, maka saudara akan sulit untuk bisa hidup bersosialisasi, hidup berinteraksi, hidup berhubungan dengan siapapun juga di muka bumi. Percaya sama saya, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, bos. Karena apa? Semua manusia adalah manusia egois, termasuk saya. Dan saya dulu sempat masih muda banget ya. Sekarang masih kelihatan muda, kelihatannya doang muda. Tapi udah tua saya. Jadi ketika saya masih muda banget, saya berkata, kenapa ya saya dulu punya pacar tipe A, tipe B gitu kan. Mantep banget dari tipe A, tipe B. Tapi saya mikir, kenapa? Kok kayaknya nggak ada yang cocok ya? Kok putus-putus ya? Akhirnya saya berpikir, kalau Tuhan kasih pasangan yang 100% sifatnya mirip kayak saya, putus juga nggak? Pasti putus. Karena saya orangnya egois. Ya kan? Kok? Ya saya bilang, Tuhan, ternyata bener ya. Bukan masalah tipenya, masalah kitanya gitu loh. Masalah kitanya, kita mau nggak? Kita menghidupi kasih Allah. Kita mau nggak bukan hanya mendengar kasih Allah, tapi kita melakukannya. Mau nggak kita bukan hanya mendengar tentang kasih sejati, tetapi kita juga mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan persahabatan kita, di dalam kehidupan pacaran kita, di dalam hidup pernikahan kita, dan di dalam hidup pertemanan kita. Bahkan di dalam hidup bergereja kita. Maukah kita mempraktikkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Mau nggak? Mau sih, tapi berat nggak? Berat banget. Contoh begini saudara sekalian, ini yang saya bikin kaget. Jadi, tahun 2014 itu saya ke Amerika Serikat. Selama 8 tahun, hampir 10 tahun saya ke Amerika Serikat. Dan ketika di Amerika Serikat itu, saya punya beberapa teman dekat. Ya kan, punya beberapa teman dekat. Salah satunya panggil saja Morgan. Jadi saya tahu tahun 2014, kita sama-sama susah, kita nggak ada uang, kita makan cuma nasi sama sambal di Amerika Serikat. Lalu berikutnya kita kemana-mana kita jalan kaki. Terus sampai akhirnya tahun 2015, Tuhan kasih tahu dia, ini ada wanita yang mungkin kamu bisa kejar. Jadi dia kejar wanita itu, saudara sekalian ya. Dia benar-benar kejar. Wanitanya ini di China. Dia dari Amerika, dia pulang ke China. Dia pergi ke China, padahal dia nggak ada duit. Saya pikir kamu perginya bagaimana? Dengan iman, luar biasa. Dia kejar wanita itu. Padahal yang balas emailnya si Morgan itu siapa? Papanya. Papanya ceweknya itu. Kita sebut saja ceweknya itu namanya Ruth. Papanya yang emailin si Morgan, kalau kamu serius sama anak saya, belum pernah ketemu Morgan dengan Ruth, kamu datang ke China, dia benar-benar dia pulang. Saya bilang hebat, luar biasa. Dia datang ke Amerika, terus akhirnya 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian mereka menikah. Mereka menikah, saya diundang ke sana karena saya teman dekatnya Morgan, seperti saudara gitu. Jadi mereka sangat senang. Mereka merintis segala sesuatu itu sama-sama dari nol. Dari nol, nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Sampai sekarang udah punya mobil BMW elektrik, ya kan. Istrinya udah punya Jeep yang tinggi, ya kan. Udah punya rumah, udah punya usaha. Bahkan dia bilang kalau kamu nggak mau jadi hamba Tuhan lagi ke Amerika aja. Kerja sama dia. Dia udah siap gitu kan. Jadi udah luar biasa saudara sekalian. Mereka menikah itu kurang lebih ya hampir 10 tahun lah. Tapi minggu lalu, hari Sabtu, Morgan telepon saya. Kamu ada waktu nggak? Ada. Telepon saya, dia bilang, saya akan divorce sama Ruth. Itu hancurin hati saya. Karena saya tahu perjalanan kisah mereka, cinta mereka, mulai mereka dari nol, dari awal tuh saya tahu. Dan ketika mereka bilang mau divorce, itu saya hancur banget loh.
Dan ketika saya hancur gitu kan, saya cuma diem aja. Ruthnya nggak mau ngomong lagi sama Morgan, Morgannya juga bingung bagaimana harus sama Ruth, karena Morgan pun juga ada kepahitan juga. Bayangkan loh, bayangkan bos. Bayangkan apa? Lu hidup sekian lama dengan orang, sebagai suami istri, ataupun apapun, kalau lu nggak punya kasih Kristus, lu bukan menyimpan kasih Kristus, tapi lu menyimpan dendam. Lu akan menyimpan luka, lu akan menyimpan kepahitan, percaya sama saya. Lu kalau, kayak ini, karena kasih Allah itu adalah sebagai benteng kita. Sebagai vitamin kita, sebagai obat kita. Dari apa? Sensitif. Dari apa? Peka. Dari apa? Sakit hati. Dari apa? Ngebully. Dari apa? Semua ekspektasi yang tidak berjalan. Kita butuh vitamin. Kita butuh obat. Obatnya apa? Kasih Kristus. Kalau nggak ada kasih Kristus, percaya, lu akan sensitif. Lu mungkin masih bisa menikah. Lu mungkin masih bisa berkomunikasi. Tapi apa? Lu menyimpan bom. Lu menyimpan bom waktu. Lu akan menyimpan bom dendam. Lu akan menyimpan bom dengki. Lu akan menyimpan bom kepahitan, lo akan nyimpen. Sampai tunggu waktunya aja meledak. Pasti percaya, pasti bercerai itu. Dan akhirnya saya ketika dengar kayak gitu, saya bertanya sama Morgan. Karena sebelum saya pulang ke Indonesia tahun 2022, dia jadi majelis. Dia dengan Ruth itu jadi majelis di sebuah gereja Amerika Baptis. Dia jadi majelis. Terus kemudian pertanyaan saya simple seperti ini. Kalian berdua masih datang ke gereja nggak? Pertanyaan simple ketika dia sharing tentang mau bercerai segala macam. Pertanyaan saya cuma satu. Kamu masih datang ke gereja nggak? Dibilangnya apa? Udah nggak pernah. Dari kapan? 2023. Makanya saya tahu. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, kita tidak punya pagar yang mantap, kita tidak punya obat yang hebat, kita tidak punya vitamin yang namanya kasih Allah, pasti cerai. Apalagi mereka berdua udah lama nggak ke gereja. 2 tahun kan, udah nggak ke gereja. Padahal apa? Ruth itu anak misionaris loh, di China. Papanya itu membuat seminari underground. Papanya itu mengajar orang-orang China untuk bertobat, bahkan diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Ruth itu dari usia 7 tahun sudah melayani Tuhan. Sampai ambil S2, S3, S1, F2, F3-nya di bidang apa? Teologi ya, pendidikan. Mencintai Tuhan. Morgan juga seperti itu. Kita ketemunya di mana? Di seminari di Amerika Serikat, dan dia mau ambil PhD di mana? Di Cambridge University di UK, untuk menjadi apologet untuk Kristus. Mereka berdua ketika menikah, mereka mau pulang kembali ke China. Mereka ingin melayani China demi Kristus. Tapi apa yang terjadi? Sekarang udah habis. Jangankan melayani China, melayani keluarganya nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada kasih Kristus. Hati-hati loh. Ini saya nggak. Karena dunia itu memberikan kita 1 juta alasan untuk kita kecewa. Dunia memberikan kita 1 juta alasan untuk kita pahit. Dunia memberikan kita 1 juta alasan untuk kita dendam dengan pasangan kita. Tapi selama kita memelihara kasih Allah itu, bukan berarti nggak ada konflik loh. Bukan berarti nggak ada kesakitan loh. Bukan berarti tidak ada kepahitan. Tapi kasih Allah akan mampu membantu kita melewati setiap badai konflik dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, saudara sekalian. Jadi supaya apa? Kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, Kristus akan menjaga keluarga kita, akan menjaga komunitas kita, akan menjaga gereja kita. Supaya apa? Kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu menarik. Lalu berikutnya yang kedua apa? Supaya apa? Menjadi saksi. Kenapa kita harus menghidupi kasih Kristus? Mengapa kita harus unity? Supaya apa? Kita menjadi saksi Kristus. Supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Supaya kita menjadi kesaksian. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian? Kalau dikatakan apa? Oh, baru saja kami bercerai. Bagaimana kita bisa menjadi saksian kalau kita mengatakan apa? Oh, baru saja saya berantem dengan keluarga saya. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian kalau kita mengatakan kita masih ada dendam dengan jemaat kita. Kita masih ada dendam dengan teman-teman kita. Kita masih ada dendam dengan rekan-rekan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi kesaksian? Nggak akan mungkin. Ini berat, saudara sekalian. Jadi kenapa, saudara sekalian, kita harus tetap memelihara kasih Kristus. Kita harus tetap memelihara kasih Allah, supaya kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, dan mereka bisa melihat, orang ini kehidupannya luar biasa. Disakiti seperti ini, dihianati seperti ini, ditinggalkan seperti ini, diinjak-injak seperti ini, tetap masih setia kepada Kristus. Biarlah dunia datang kepada Kristus, bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan kesatuan kita, karena kasih kita, karena komitmen kita di dalam Kristus. Saudara sekalian, karena tinggal 8 menit, pas ya. Saya minta kita untuk nonton nih, saudara sekalian ya. Nonton nih, saudara. Karena memang udah pas ya. Pasnya apa? AC-nya dingin ya.
Dingin ya. Aslinya saya pakai jaket aja dingin, apalagi saudara yang coba pakai kaos begini. Jadi kita nonton saudara sekalian, kita nonton. Bentar. Nanti kalau saya bilang stop ya. Oke. Jadi saudara, saya pengen saudara sekalian perhatikan dulu ya, saudara sekalian perhatikan ini. Gimana musiknya? Gimana orangnya? Gimana suasananya saudara sekalian? Mantap ya. Ingat ya, gimana musiknya, gimana orangnya, gimana suasananya. Saudara lihat ya. Oke. Lanjutkan. Oke, pause dulu. Saudara sekalian gimana lagunya? Enak nggak? Enak ya. Gimana arrangement-nya? Mantap ya. Menariknya apa? Arrangement ini, musik ini dilakukan oleh berapa? 5 orang kan? 5 orangnya ini mereka memainkan, meskipun mereka memainkan alat musik yang berbeda, betul kan? Tapi mereka memainkan dengan, apa istilahnya kita bilang, dengan tempo yang sama nggak? Semangat yang sama nggak? Sama ya? Bagus kan? Bagus ya? Jadi kalau saudara, mana tadi pemain bassnya kita? Pemain bass kita ya. Mantap sekali tadi saya. Pemain bass kita, mantap Pak, luar biasa saya lihat tadi. Jadi mantap ya Pak ya. Kalau misal Bapak melihat ini, mantap ya Pak ya. Ini semua satu. Ya kan meskipun mereka masing-masing memainkan alat musik yang berbeda, tapi mereka satu arah, betul ya. Nggak ada yang bikin distraksi, nggak ada yang bikin konyol, nggak ada yang bikin aneh, betul ya? Enak ya, bagus ya? Oke, lanjutkan.
Jadi saudara sekalian, apa yang saudara perhatikan dari yang barusan? Hah? Saudara perhatiin nggak, dari 5 pemain musik jadi tambah 1. Betul ya? Kalau saudara mau jujur, orang yang tambah 1 ini penting nggak main musiknya? Nggak penting kan? Lalu berikutnya yang kedua, dia merusak suasana nggak? Hah? Betul kan? Dari yang begitu serius, tiba-tiba dia muter-muter sendiri, ya kan? Gerak-gerak sendiri, semuanya pada rapi, ya kan? Pada tenang, dia sendiri yang bajunya sampai keluar gitu kan? Lalu berikutnya yang ketiga, jujur, kalau saudara ketika ngeliat itu terakhir, dari yang 5 sampai ada 6 orang, dari 5 sama 6 orang yang terakhir, saudara ketika lihat yang ada 6 orang ini, saudara fokusnya kemana? Ke dia. Betul ya? Saudara marah nggak saudara sekalian? Kalau ketemu orang seperti ini. Baru masuk, tapi dia mendapatkan atensi. Baru masuk, tapi dia mendapatkan pujian. Baru masuk, tapi dia mendapatkan segala keindahan. Terus berikutnya apa? Mending masuknya rapi begitu loh. Ini menghancurkan, ya kan? Menghancurkan, bikin konyol gitu loh. Bikin video ini dari yang bikin berkelas, akhirnya menjadi video yang berkelas, keren. Jadi apa? Video lucu kan? Ngubah semuanya. Dan berikutnya apa? Kalau mau dibilang, pelayanan dia penting nggak? Nggak penting kan? Cuma tamburin doang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saudara di dalam keluarga saudara, di dalam pertemanan saudara, di dalam gereja saudara, ada orang yang seperti ini, baru masuk, bikin masalah, aneh, nggak nyambung sama kita, apa yang sudah melakukan? Atau saudara mau tendang dia? Mau tendang dia nggak? Kamu nggak usah di sini lah. Iya kan? Pemain bassnya nggak tendang kan? Tapi apa? Ikutin nari-nari kan? Iya kan? Ikutin nari-nari gitu loh. Meskipun dipikir, kamu kok mengacaukan konsentrasi kita, mengacaukan fokus kita, betul nggak? Tapi nggak ditendang. Menariknya apa? Mereka membiarkan orang ini. Orang yang aneh, orang yang merusak, orang yang baru. Membiarkan untuk apa? Terus kamu boleh melayani. Sampai akhirnya kita melihat video ini menjadi lucu. Menjadi lebih baik. Meskipun ada orang yang baru masuk. Meskipun ada orang dengan kemampuan kecil. Meskipun ada orang yang suka cari perhatian, betul nggak? Ngomong dikit-dikit cari perhatian, ngomong sedikit harus ke saya. Cari perhatian, kita capek. Tetapi bisakah kita merangkul mereka, tidak menendang mereka di dalam kasih Kristus, supaya kesatuan itu terjadi? Kalau video ini bisa menjadi video yang indah, bagaimana dengan video kekristenan kita? Bagaimana dengan video iman kita? Bagaimana dengan video keluarga kita? Bagaimana dengan video gereja kita? Apakah juga akan menghasilkan video yang indah dan kreatif di mata Tuhan, bahkan di mata dunia?